Rencana rekayasa lalu lintas selengkapnya akan kita tanyakan langsung ke Direktur Lalu Lintas Polda Jateng Kombes Sony Irawan. Selamat siang Kombes Sony, puncak arus mudik libur Natal diperkirakan akan terjadi 2 hari lagi dan pada saat bersamaan BMKG mewanti-wanti cuaca buruk di daerah Jawa Tengah. Antisipasi apa saja yang sudah disiapkan oleh Polda Jateng? Ya, selamat sore Mbak Bella, selamat sore pemirsa Kompas TV, bahwa kami di Jawa Tengah dengan luas wilayah 32.000, jumlah penduduk 38 juta, kemudian panjang jalan mencapai 1.755, memiliki 5 jaringan jalur jalan, dari mulai jalur tol, kemudian jalur pantura, jalur tengah, jalur selatan, dan jalur lingkar selatan-selatan. Oleh karena itu, kelima jalur tersebut dalam pelaksanaan mudik maupun nanti balik Nataru kami persiapkan secara maksimal dan secara baik. Khusus di jalur tol bahwa yang panjangnya lebih kurang 370 km yang ada di Trans Jawa, kami juga mempersiapkan beberapa rekayasa dan juga kegiatan-kegiatan untuk memitigasi terhadap kelancaran arus lalin yang akan memasuki wilayah Trans Jawa, khususnya di wilayah Jawa Tengah dari mulai Pejagan sampai dengan ke wilayah timur yaitu Sragen menuju ke Jawa Timur maupun tol Solo Jogja yang saat ini kami berada di tol fungsional Prambanan yang sudah akan dioperasionalkan mulai besok pagi. Demikian Mbak Bella. Pak Sony, apakah akan ada pembatasan kendaraan untuk yang masuk ke Jawa Tengah, terutama mungkin apakah pembatasan juga berlaku untuk tol fungsional ini, Bapak? Ya, jadi berdasarkan surat keputusan bersama Kementerian bahwa telah disepakati tanggal 20 Desember jam 000 ada pembatasan bagi kendaraan sumbu 3, khususnya kendaraan-kendaraan di luar yang membawa kebutuhan sembako itu dilarang beroperasional di jalan tol yang kalau di Jawa Tengah dari mulai tol Pejagan sampai dengan wilayah Sragen dan juga wilayah Solo. Di arterinya pun sama juga demikian, wilayah Pantura dari mulai Pejagan sampai ke dengan wilayah ke Demak, Rembang demikian juga. Jadi diperbolehkan ada window times atau waktu-waktu yaitu di tanggal 25, tanggal 30, dan tanggal 31. Selebihnya kendaraan berat sumbu 3 tidak boleh beroperasional di jalan tol yang ada di Trans Jawa. Jika nanti dalam pelaksanaan patroli kegiatan kami menemukan di luar tanggal tersebut, maka kami akan melakukan upaya-upaya secara soft approach, pendekatan dengan cara persuasif, dan juga untuk menempatkan pada kantong-kantong parkir yang telah kami persiapkan. Oleh karena itu kami mohon bantuan teman-teman media, teman-teman wartawan untuk mensosialisasikan kepada asosiasi truk, para pengusaha truk, untuk dapat memperhitungkan waktu tempuh, waktu jalannya. Jika nanti dari Merak atau dari wilayah Jawa Barat atau Jakarta, jangan sampai nanti ketumpukan di tanggal-tanggal yang telah kami sampaikan. Kami ingatkan kembali di tanggal 25 itu boleh beroperasional, di tanggal 30 dan 31. Selebihnya kendaraan sumbu 3 dilarang beroperasional di jalan tol Trans Jawa, baik jalan tol maupun di arteri. Demikian Mbak. Pak Sony, lalu bagaimana dengan rencana pembukaan jalan tol fungsional yang selama 24 jam atau masih tetap dibatasi sampai jam 6 sore, Bapak? Ya, kami mengacu pada surat edaran yang dibuat oleh Kementerian terkait PUPR bahwa dalam surat tersebut edaran khusus tol fungsional Solo Jogja yang hari ini kami berada di tol fungsional Solo Jogja di exit tol Prambanan, ini tetap akan kita gunakan secara fungsional, artinya dipergunakan hanya dari jam 6 pagi sampai dengan jam 6 malam. Mengapa demikian? Karena memang sifatnya masih fungsional, walaupun hasil pengecekan kami di lapangan, baik itu rambu-rambu, kemudian juga alat instruksi penerangan lainnya, dan juga marka jalan sudah memadai, namun ada beberapa yang memang belum dioperasionalkan. Namun demikian, kami polisi berdasarkan diskresi di lapangan akan melihat situasional. Jika memang nanti traffic accounting atau jumlah kendaraan yang mudik maupun balik akan memadati wilayah
Solo dan Jogja. Tentunya pembukaan ini dengan dikoordinasikan dengan stakeholder terkait akan kita fungsikan untuk membantu pencairan normalisasi terhadap titik-titik yang menjadi trouble spot di wilayah kita, Mbak. Demikian, Mbak. Lalu apa aja yang harus diwaspadai Pak Sony untuk pengguna jalan saat melintasi di kawasan Jawa Tengah ini? Ya, yang pertama bahwa berdasarkan evaluasi 1 tahun baik pada saat pelaksanaan Natal Tahun Baru maupun Lebaran Ketupat, di daerah kami itu ada titik lelah yaitu daerah Batang dan Kendal di area sekitar 3 km 330 sampai dengan 370. Kemudian di wilayah Sragen juga demikian. Nah, sering terjadi kecelakaan yang disebabkan akibat human error itu di daerah 330 wilayah Batang sampai dengan 370. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada seluruh pemudik yang akan melaksanakan mudik pada saat Nataru nanti, pertama-tama bahwa cek kembali kesiapan kendaraan yang akan digunakan. Dicek, recheck kesehatannya. Yang kedua, cek kembali kesehatan pengemudi. Yang ketiga, patuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga instruksi petugas. Dan yang keempat, tentunya senantiasa berdoa dan meminta pertolongan oleh Tuhan. Mudah-mudahan perjalanan mudik yang akan dijalankan oleh masyarakat kita berjalan dengan aman dan lancar. Sekali lagi kami himbau, khususnya akan menggunakan jasa di tol, cek recheck kembali seluruhnya, baik itu saldo tol juga harus dicek, kemudian kondisi mobil, kemudian kesehatan kelan. Jika capek dan lelah jangan dipaksakan. Terkadang kita ingin melihat bahwa, oh ini sedekat lagi nih, pengen dijalankan terus sehingga kecapean terjadi microslip. Ada di 1 tahun ini 8 kejadian fatalitas yang menyebabkan korban meninggal di angka lebih daripada 3 ke atas meninggal dunia akibat microslip dan titik lelahnya berada di kilometer 330 sampai dengan 370. Demikian Mbak Bella. Baik, cek kesehatan fisik terutama untuk pengemudi juga harus digalakan. Juga nanti ada beberapa tol fungsional yang bisa difungsikan ketika puncak arus mudik untuk Natal dan Tahun Baru. Terima kasih Direktur Lalu Lintas Polda Jateng Kombes Sony Irawan. Selamat bertugas kembali, Bapak. Terima kasih Mbak Bella.